warga 62, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sehat luar dalam, sehat kantong uang dan kantong hati. Hehe. Kembali lagi dengan Mimin di Impact Film. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari film The Physician ya guys. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Enjoy! Penolakan evakuasi warga tetap diberikan oleh Khalifah Syah, sehingga di madrasah Hakim Ibnu Sina pun mempersiapkan tempat tidur dan hal-hal lain untuk kedatangan pasien. Mereka membaca penelitian terdahulu dan mendapati 12 hari ke depan akan terjadi wabah, dan ini terbukti. Perlahan tiap hari semakin banyak yang datang ke madrasah. Banyak warga yang terkena penyakit ini hingga Jesse mulai panik. Ia mulai ketakutan karena ia bisa merasakan kematian di setiap pasiennya. Sehingga Hakim Ibnu Sina pun berusaha menenangkannya. Kota Isfahan mengalami lockdown, sama seperti kemarin ya waktu kita mengalami pandemi. Akses keluar kota Isfahan ditutup dan dijaga oleh para penjaga kerajaan. Yang diselamatkan hanya para orang-orang kerajaan dan para bangsawan yang memiliki uang seperti Pak Kapara, suaminya Rebecca. Di sini ia menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan Rebecca. Rebecca yang mulai terkena penyakit, ia berendam di kolam untuk mendinginkan badannya yang demam. Jesse yang tahu Rebecca tinggal di rumah pun mencari keberadaan Rebecca dan membawanya ke madrasah untuk dirawat. Warga yang tersisa di Isfahan hanya bisa mengurung diri di rumah untuk menghindari wabah ini. Nah, guys, pada zaman ini itu orang-orang masih menganggap bahwa penyakit ini adalah kutukan ya dari Tuhan. Nah, tetapi di sini Jesse masih terlihat ia berusaha mencari pengobatan, mengusulkan untuk mencabut bisul hitam yang menempel di kulit pasiennya, dan ia mencoba di hewan dan ternyata bisul ini itu benar-benar masuk ke dalam bagian tubuh sehingga sulit untuk dikeluarkan. Tapi Jesse tetap bertanya kepada Hakim Ibnu Sina, bagaimana jika tubuh hewan tidak seperti manusia? Yang di sini tuh Jesse bermaksud untuk dia membedah tubuh pasien yang meninggal. Semakin hari, jumlah yang meninggal semakin banyak. Kota pun kosong dan tikus ada di mana-mana. Hampir setiap malam, Jesse menceritakan dongeng dari buku Rebecca. Ini ia lakukan setiap malamnya. Ia mengompres tubuh Rebecca. Ya, maklum lah ya, pasien prioritas. Dan perhatiannya teralihkan dengan kutu-kutu yang hinggap di tubuh pasien yang lain. Ia berlari ke mayat-mayat yang di luar, melihat tubuh mereka. Jesse berkata kepada Hakim Ibnu Sina, kutu-kutu ini hinggap di tubuh orang yang terkena penyakit. Setelah inangnya mati, maka kutu ini mencari inang yang lain. Dan inilah yang menjadi penyebab semakin tingginya angka kematian, kata Jesse. Hakim Ibnu Sina pun mengusulkan, bagaimana kalau kita membakar mayat-mayat? Nah, maka terlihatlah suasana yang kita alami sekarang di pandemi ini. Dengan wabah pes di zaman dulu, mereka membakar mayat-mayat, bahkan membuat tudung kepala atau facial yang kita tahu, menggunakan baju yang panjang agar tidak dihinggapi kutu-kutu itu. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka kembali berusaha. Hakim berusaha melihat bentuk kutu yang sudah diawetkan. Dan Jesse mencari sumber-sumber di buku mengenai kutu ini. Mereka mencocokkannya dan dapatlah bahwa ini disebut dengan Dusvelea, kutu yang sering terdapat pada hewan, khususnya tikus. Hakim mengusulkan, ayo kita buat racun tikus yang kuat. Sehingga mereka pun mulai menaburkan racun di sepanjang jalan agar semua tikus mati dan membakar tikus-tikus itu. Inilah cara kedua yang ditemukan untuk menurunkan angka penularan dan kematian di kota. Wah, good job para hakim. Kondisi Rebecca semakin baik. Ia sudah dapat berbicara sehingga mereka berbincang-bincang dan mereka berdua naik ke atas madrasah dan memandang kota Isfahan. Aku bermimpi jika kita menikah dan punya 4 anak. Apa aku menjadi tukang cukur dengan membawa gerobak? Tidak, kita di kota besar dan kamu membangun sebuah madrasah. Acele, benih-benih cinta mulai bermekaran guys. Kota Isfahan pun sudah pulih. Terlihat para bangsawan sudah kembali ke kota Isfahan, termasuk kepulangan Pak Kapara, suami Rebecca. Para penduduk yang mengurung diri di rumah pun sudah mulai keluar. Kota kembali ramai. Mereka merayakan kebebasan dari penyakit ini. Di tengah kebahagiaan, mereka kehilangan sahabat mereka, Karim, yang meninggal dengan penyakit ini.
Jesse sungguh terpukul dengan ini, dan ia menambahkan angka kematian dengan wajah kesal dan bercampur sedih. Suasana kota yang sudah pulih membuat Rebecca harus kembali pulang ke rumah. Rebecca membereskan pakaiannya, dan Jesse melihat itu. Dengan hati yang sedih karena kematiannya Karim dan kepergian Rebecca, ia pun langsung menarik si Rebecca ini. Selanjutnya, sensor guys. skip. Kekuatan itu menjadi beban di pikiran mereka masing-masing. Rebecca yang sudah punya suami khawatir hamil, dan Jesse takut perbuatan mereka diketahui orang lain. Keberhasilan para hakim dalam menyelesaikan wabah ini mendapat pujian dan hadiah dari Khalifah Shah. Di tengah pesta, Jesse terlihat murung dan tidak meminum. Ia tetap memikirkan kejadian waktu itu. Suatu hari, Jesse mendapat klien yang menganut kepercayaan Zoroaster. Ia bernama Kasim. Kasim ini berwasiat pada si Jesse. Apabila ia mati, ia meminta tubuhnya diletakkan di atas menara agar bisa dimakan burung pemakan bangkai. Dengan demikian jiwanya terbebas. Di malam itu pun Kasim ini meninggal dunia. Jesse bukannya membawa mayat Kasim ke menara, malah membawanya ke gudang. Ia bermaksud untuk membedahnya. Dan mulailah ia menyayat dada mayat ini. Setelah melihat isinya, ia mulai menggambarnya. Di sini ia juga menemukan bagian usus yang menjadi sumber penyakit Kasim ini. Setiap hari ia melakukan kegiatan ini dengan diam-diam datang ke gudang dan menggambar setiap bagian tubuh mayat ini. Di sisi lain, di tempat kediaman Pak Kapara berusaha mengajak Rebecca untuk batuk seret coy. Ya, untuk itulah ya. Tetapi Rebecca selalu menolak. Kita dibawa kepada para mula yang kaku dalam memahami agama, dan terlihat ada Dawud Hussein. Mereka berusaha melawan kepemimpinan Khalifah Shah yang dianggap terlalu liberal pada umat Yahudi. Mereka mulai memberontak dengan cara mendatangi madrasah, membuat kerusuhan. Selain itu, para mula ini mendatangi musuh dari Khalifah Shah yang hidup liar di padang gurun, yaitu Bani Seljuk. Mereka menyusun rencana untuk menghancurkan Khalifah Shah. Nah, Bani Seljuk ini, ingatkan ya teman-teman di part 1 di mana Bani Seljuk ini mengirim seseorang yang punya penyakit sehingga terjadi wabah pada waktu itu. Di tempat lain, Khalifah Shah malah santai-santai, ia malah berburu harimau dengan Jesse. Khalifah Shah ini sudah akrab ya, sudah sama si Jesse gitu. Mereka mengobrol-ngobrol. Nah, di tengah obrolan, Jesse melihat Khalifah Shah menahan sakit di perut kanannya saat tertawa. Tetapi Shah malah menganggap santai kondisi itu. Kembali ke Rebecca. Kondisi Rebecca semakin menurun sehingga suaminya memanggil hakim, yaitu sahabat Jesse yang datang. Ia memeriksa Rebecca dan ternyata Rebecca hamil. Dan Rebecca mengatakan jika itu bukan anak suaminya, tetapi Jesse sahabatnya. Sehingga Mirdin menyarankan agar Rebecca malam ini sama suaminya agar tidak ketahuan dan menganggap itu adalah anaknya Pak Kapara. Dan jadilah malam itu dengan wajah sedih ya susah ya syaratnya sama suaminya, tetapi kebohongan terbongkar. Kapara membawa Rebecca kepada para penatua-penatua Yahudi agar Rebecca dijatuhi hukuman. Sedihnya. Seperti biasa, di malam hari Jesse pergi ke gudang untuk menjalankan eksperimen menjelajah tubuh mayat. Namun naas malam ini ia ketahuan oleh Dawud yang memang masih benci sama Jesse. Ini menjadi hal yang mengembirakan bagi Dawud untuk menghancurkan madrasah. Jesse dibawa paksa kepada para mula. Ia melewati para warga yang keheranan melihat Jesse ditarik. Dia menyamperin Jesse dan mengatakan jika karena perbuatannya sama Rebecca, Rebecca akan dihukum, dan itu semua karena perbuatan Jesse, kata Mirdin dengan nada marah sama sahabatnya ini. Ternyata Hakim Ibnu Sina juga diadili. Mereka diadili di depan semua para mula. Dan bagaimana kelanjutan perjuangan para hakim di masa dulu dan apakah Jesse bisa menjadi hakim? Kita lanjut ke part 3 ya guys. Enjoy!